kepada DPRD Kabupaten Tuban agar supaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini diinformasikan dari tokoh masyarakat di Tuban, Jawa Timur. Ini keterkaitan makam-makam palsu. Jadi ada makam itu asli milik pribumi yang dipalsukan oleh klan Mbak Alwi, dan kami pastikan bahwa klan Mbak Alwi di Nusantara jangan sampai merubah atau mendoktrin dan menggantikan nasab-nasab atau nama-nama dari makam pribumi dipalsu menjadi klan Mbak Alwi. Ini yang terjadi di Sunan Bonang, di makam Sunan Bonang, Tuban, Jawa Timur. Dan ini pasti akan ramai karena Husein Ba'agil telah menjadi perbincangan di masyarakat Jawa Timur, dan tentunya ini karena beberapa isu dan beberapa kasus yang terjadi seperti Bahar bin Semut dengan doktrinnya justru bukan pengajian tapi memprovokasi umat. Ini kan sangat berbahaya, dan ini kita dengarkan dari beberapa penyampaian dari sahabat yang ada di kiai yang ada di Tuban, Jawa Timur, yang viral hari ini terkaitan makam palsu di Sunan Bonang. Kita ikuti videonya. Saya juga sibuk-sibuk terus. makanya suaranya kami kasih. Jadi gini Pak Mesti, kami juga tadi menyimak dari awal hingga akhir tadi. Kita tidak ada kata-kata mohon maaf berjabat tangan dengan si Husein Ba'agil. Persoalannya apa? Dia seakan-akan benar yang disampaikan oleh Pak Firly tadi. Dia tidak merasa satu bersalah, bahkan dia merasa benar, selalu benar. Apalagi ada polemik nasab ini dan juga ditambah masalah khurafat yang sesat menyesatkan yang disebarkan oleh para klan Ba'alwi bangsat itu. Kita sealim apapun dikatakan wa amal agama fa innahum kalba'in. Terima enggak kita itu sebagai itu? Kita dikatakan sebagai hewan berkaki 4. Itu yang pertama. Dan banyak khurafat yang lain. Intinya isinya ada sesat menyesatkan itu banyak banget Pak. Ada 38 kitab khurafat ini. Apalagi ditambah pernyataan dari Husein Ba'agil itu mengenai kami terlibat 90% dalam penggalian dan pemakaman jenazah di komplek makam Mbah Munah. Dan dikira makam Mbah Munah itu milik baik. Kakek aneh benar kan gitu Pak, bahasanya orang Tuban Pak. Nah, untuk saat ini kami melihat satu, si Husein Ba'agil itu melanggar pasal 28 ayat 2 dan ayat 3 tentang kebohongan publik undang-undang ITE. 1. Di ayat 2 melarang penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu.
kita ketika dia yang memulai sayembara 1 miliar dan saya secara pribadi ditantang untuk geger, gedean atau duel, itu saya. Dan yang kemudian ditindaklanjuti lagi, dia video atau posting di makam atau komplek Mbah Munah dengan menyampaikan pernyataan 90% saya terlibat dalam penggalian dan pemakaman di kompleks makam Mbah Munah ini. Kami ingin tahu keterlibatannya seperti apa, benar enggak ini? Kalau tidak benar, berarti dia bohong. Ini pasal 28. Karena juga menyakiti kami, dianggap kami itu sebagai wahabi tanpa ziarah. Kami itu sudah subuh kunut, tahlil orang lain. Kok dikatakan wahabi? Bangsat Husain itu. Yang berikutnya juga bukan masa individunya Husain, tetapi ajaran yang dibawa oleh kaum Balawi itu merusak umat. Panjenengan ingat enggak 3 tahun atau 4 tahun yang lalu yang katanya itu berkalam sama Allah itu. Kita bisa berkalam sama Allah. Kata berkalam itu kan ada kan? Nah, kembali kepada topik. Yang berikutnya pasal 28 ayat 3 yang mengatakan melarang penyebaran informasi elektronik atau dokumen elektronik yang diketahui memuat pemberitahuan bohong dan dapat menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Wallahi demi Allah Pak Miyati, Pak Bukan. Kemarin pada tanggal 31 Agustus, andai kata kami tidak mencegah, pasti itu terjadi kerusuhan. Wallahi demi Allah itu. Di grup kami masih ada. Kami dipisui. Jubule nangkene apa itu sebagaimana dikatakan oleh Pak Aminan tadi. Nangkene diancuan, nangkene cuma dikongon istighosa. Lah jerene apa geger geden kok malah ngajak istighosa. Kami meredam semaksimal mungkin agar supaya menjaga kondusivitas negara khususnya di Tuban. Kenapa? Pada saat itu berbarengan dengan kasus atau demonstrasi di Jakarta dan daerah-daerah lain. Andai kata bukan peran Yai Ansori, Yai Aminan, Yai Hajam, wallahi dan kami tidak gubris masalah itu ya. Ini benar. Ada banyak orang yang datang dari luar Tuban, dari Jakarta, Cirebon, Banten itu datang sini Pak Yai, Pak Miyati. Nah, dengan semaksimal mungkin akhirnya kami meredam bentuk dengan cara kita bungkus dengan ziarah bareng. Itu pertama. Yang berikutnya kami juga ini dugaan juga tadi dugaan melanggar undang-undang ITE tentang dia memberikan informasi bohong kepada umat masyarakat seluruh Indonesia bahkan dunia. Yang kedua juga dia melanggar undang-undang perusakan cagar budaya. Kenapa? Kami hampir seluruhnya masyarakat, bukan hanya Tuban, Bojonegoro atau para ziarah, itu terkaget-kaget dengan kondisi makam atau komplek pada saat ini. Kami ketahui juga sebagaimana yang tadi di video, banyak nisan-nisan kuno yang tak nodok, dipotong, ditaruh di selatan makam. Nah itu kenapa? Di situ nisannya tidak ada nama, kok tiba-tiba pada tahun 2011, 12-13 ya Pak Miyati. Ini berubah. Tiba-tiba ada nama Al-Habib. Al-Habib. Apaan itu ya Pak Miyati? Kita cinta kita cinta leluhur kita. Kita cinta bangsa Indonesia. Mbok yo, saya menduga ini adalah ada konspirasi besar terhadap makam-makam leluhur kita semua. Jadi bukan hanya di Monang, ternyata faktanya bukan hanya di Monang, di lain tempat lain juga sama. Nah, harapan kami kepada DPRD Kabupaten Tuban agar supaya mengawal kasus ini,
Kalau Pak Miyadi pernah di penjara 9 bulan, kenapa harus iman Husain Baqil itu? Cocok. Ini harga diri kita sebagai pribumi, Pak Miyadi. Harga diri seorang ulama, harga diri seorang umat Islam, seorang nahliyin, Seorang pribumi kan. jangan sampai tongkatnya Husain Baqil ini dibiarkan sehingga apa? Sehingga umat Islam atau khususnya umat yang ada di Tuban ini ngamuk tanpa ada kendali dari kita. Setuju? Sekarang berani. Yang saya apa yang disampaikan oleh Pak Amenan tadi, gini tadi kira refleks Pak Miyadi. Kalau ini mboten betahan, teng Pemalang tadi ku nggih refleks. Artinya apa? Pada saat ini, oke, kita pingin penanganan Husain Baqil ini ditangani secara khusus. Niat kawal, jangan sampai kena angin atau masuk angin dalam istilahnya. Kalau masalah ya salah, katanya Pak Yai Ansori, kuliah hak walau kana murad. Sampaikan yang hak, sampaikan sesuatu hal yang itu benar-benar memang itu baik, itu ya benar. Nah memang salah ya salah, ya sakit ya apa-apa kan nonton Pak Miyadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.